Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Komunikasi Organisasi. Di sini kami akan membahas dan membedah tentang chapter 12 ini, yaitu yang berjudul tentang Organizational Diversity Process yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Simak video berikut ini. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang perempuan dan minoritas hari ini dalam organisasi. Perempuan dan orang kulit berwarna itu memasuki dunia kerja dalam jumlah yang sangat meningkat. Penelitian juga telah menemukan bahwa pelamar pekerjaan yang berkulit hitam dan berkulit terang itu lebih banyak dipekerjakan dibandingkan mereka yang berkulit lebih gelap. Ada juga perbedaan dalam sektor pasar tenaga kerja. Contohnya seperti laki-laki yang berkulit hitam sekarang cenderung tidak didiskriminasi dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis, namun masih ada diskriminasi dalam pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan sosial. Dan laki-laki hitam mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi dalam resensi baru-baru ini dibandingkan kelompok demografis lainnya. Jadi, ada dua aspek yang mendefinisikan perempuan dan minoritas saat ini. Organisasi memiliki kesulitan yang relatif lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan dan dalam menaiki tangga perusahaan untuk bergabung dengan jajaran manajemen atas. Judging Women Roderman and McCauley 1994 mengatakan banyak wanita dan orang kulit berwarna terpinggirkan kemudian mengambil peran sebagai orang luar dalam sistem organisasi. Permasalahan saling menjudge bukan hanya terjadi pada perempuan dan laki-laki, tetapi juga sesama perempuan. Karena itu, perempuan dan laki-laki diharapkan saling menghargai tanpa membedakan satu sama lain. Kurangi budaya judge karena banyak kasus judging dan diskriminasi di tempat kerja. Banyak sekali stigma klasik dan stereotip tentang perempuan meskipun zaman sudah berubah. Tidak ada lagi ketentuan gender dalam memilih pekerjaan. Bullying, body shaming, judging, serta pelecehan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Makin mudah terjadi karena sekarang medianya adalah sosial media yang melakukan tidak hanya lawan jenis, tetapi juga sesama perempuan. Sesama perempuan seharusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Perempuan selayaknya dihormati. Ada banyak hal yang perempuan bisa lakukan dan tidak bisa laki-laki lakukan. Setiap orang butuh support system, seperti lingkungan terdekat, keluarga, atau dengan woman support woman. Mengenai stereotip dan diskriminasi. Di sini yang menjadi dasar terjadinya stereotip dan diskriminasi adalah ras atau suku. Sebagai contoh dalam suatu budaya organisasi, misalnya seorang manajer percaya bahwa pekerja luar negeri seperti Jepang, Amerika tidak tegas dan malas atau malah sebaliknya. Banyak orang percaya bahwa pekerjaan dokter hanya cocok untuk seorang pria karena dilihat dari kapasitas mental. Atau bahkan orang banyak berpikir bahwa orang tua yang menjadi pedagang sudah pikun. Di saat itu, persepsi yang masih mengkotak-kotakan juga tidak lepas dari stereotip dan diskriminasi gender. Prasangka negatif yang didasarkan oleh ras atau suku masih menjadi tolak ukur dalam budaya organisasi. Perempuan dan laki-laki masih terjadi singgungan bahwa perempuan masih harus memiliki peran sosial atau organisasi seperti pemikiran lama, bahwa perempuan belum bisa setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan. Diskriminasi dan stereotip biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, atau prasangka negatif yang selalu muncul sampai saat ini juga masih sering terjadi. Diskriminasi dan stereotip masih ada sampai saat ini dalam budaya organisasi sesuai dengan catatan buku oleh Catherine Miller. Hambatan relasional dalam sistem organisasi, pengalaman stereotip, prasangka, diskriminasi merupakan fenomena masalah tingkat individu yang sering muncul dalam sistem organisasi. Namun ada juga masalah aspek hubungan dalam sistem organisasi yang mengarah pada hambatan pengalaman bagi perempuan dan minoritas dalam organisasi. Ada 3 masalah, yaitu 1. Akses yang terbatas pada jaringan komunikasi informal. Akses yang terbatas pada jaringan komunikasi informal mengakibatkan kerugian, termasuk pengalaman yang terbatas tentang apa yang terjadi pada organisasinya dan kesulitan dalam membangun aliansi dan relasi yang pada akhirnya terkait dengan mobilitas yang terbatas. Kedua, hubungan mentoring. Banyak perempuan lebih suka membangun hubungan mentoring dengan sesama perempuan, akan tetapi seringkali kekurangan perempuan di jajaran petinggi organisasi sebagai mentor. Ketiga, tokenisme. Tokenisme adalah contoh perilaku di mana individu menunjukkan perilaku positif yang menipu terhadap anggota kelompok outgroup sebagai sebuah alasan terhadap diskriminasi yang dilakukan. Contoh, perusahaan hanya menerima orang-orang normal.
Lalu perusahaan menerima pegawai disabel untuk menghindari label diskriminasi. Nah, seperti yang kita ketahui saat sekarang, banyak sekali isu-isu wanita yang diangkat oleh para akademisi dan ilmuwan karena topik ini cukup menarik untuk dibahas. Dan juga dalam materi ini ada istilah yang disebut dengan kelompok budaya sesama. Kelompok budaya sesama ini beranggotakan diantaranya kelompok disabilitas, kemudian kelompok lesbian, kelompok gay, biseksual, dan LGBT, dan kelompok-kelompok yang melampaui norma atau gender yang berlaku di masyarakat. Nah, kelompok-kelompok ini akhirnya mendapat kesulitan atau diskriminasi di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan karena ketidaksesuaian norma yang berlaku di dalam organisasi, atau yang lebih kita kenal dengan stereotip atau sudut pandang manusia terhadap norma yang memang sudah betul-betul berlaku di masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa wanita dan kemudian yang terus khususnya adalah penyandang disabilitas, kemudian kelompok LGBT, lesbian, gay, dan segala macamnya tidak mendapatkan kenyamanan atau ketidakcocokan atau perasaan aman di dalam sebuah menjalankan pekerjaan atau berada di dalam sebuah organisasi karena perbedaan-perbedaan budaya kulit putih yang terdahulu yang membatasi gerak mereka dalam berekspresi, mendapatkan pekerjaan atau berkontribusi di dalam sebuah organisasi. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih.